Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita kali ini tentang yang rindu, yang mau mendekat ke kamu karena rindu. Siapa sih orangnya gitu, terus kenapa dia tuh pengen ngedeket kamu, itu kenapa gitu, karena rindu tuh kenapa gitu. Jadi kita akan lihat prediksi tentang yang mau mendekat ke kamu karena rindu ya. Oke, jadi jika readingan ini udah beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang yang mau mendekat ke kamu karena rindu. Jadi kita akan lihat prediksinya siapa sih orangnya kita. Oke. Jadi kita akan lihat prediksinya yang mau mendekat ke kamu karena rindu. Oke, jadi di sini kalau aku lihat ini orang ini sering memikirkan kamu ya, karena mungkin karena kerinduan dia ke kamu tadi yang membuat dia tuh selalu memikirkan kamu di sini. Karena yang aku lihat ada kegelisahan ya di dalam hatinya. Mungkin dia takut kali kamu bahagia bersama orang lain. Jadi sehingga ada kemauan atau keinginan untuk ngedeketin kamu lagi, karena dia tidak bisa menahan rasa rindu ini ke kamu gitu ya. Jadi mungkin dia tipe orang yang, atau mungkin orang ini yang saat ini sudah tidak komunikasi sama kamu, bisa masa lalu kamu, atau mungkin dia yang tiba-tiba menghilang atau yang ngeblokir kamu gitu. Jadi karena kerinduan yang sangat besar di sini ada kemauan atau keinginan dia untuk ngedeketin kamu lagi gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu sedang tidak komunikasi sama seseorang nih gitu. Tapi hubungan kamu tuh mungkin dari dianya gitu, dia nggak komunikasi, mungkin kamu sudah sering komunikasi, dia nggak dibales, atau mungkin kamu yang diblokir, atau mungkin ini dari masa lalu kamu gitu. Di sini tuh dia tuh menahan rindu ke kamu karena nggak komunikasi, nggak pernah ketemu, menahan rindu yang sehingga membuat dia tuh pengen mendekat sama kamu, pengen kembali sama kamu, pengen berkomunikasi sama kamu di sini gitu. Karena di sini dia lagi memikirkan gitu, pergerakan gitu. Dia pengen seperti berinisiatif dulu gitu untuk mengawali hubungan gitu. Karena di sini itu tadi ya, walaupun saat ini kalian sudah selesai, lost kontak, dia ninggalin kamu, di sini rasa cinta tuh masih ada. Karena yang aku lihat, dia tuh cinta sama kamu tuh cinta pada pandangan pertama. Jadi itu yang membuat dia tuh sulit untuk ngelupain kamu. Walaupun saat ini dia yang meninggalkan kamu, dia yang mengkhianati kamu, dia yang pergi, dia yang lost kontak, dia ngeblokir kamu. Tapi karena ya itu tadi ya, mungkin kebaikan kamu, ketulusan kamu, semua yang kamu berikan sama dia itu benar-benar tulus, sehingga itu yang membuat dia tuh kayak ngerasa kehilangan sosok kamu. Dia ngerasa nggak ada kamu itu di sini, kayak ngerasa bener-bener gak bisa ngapa-ngapain gitu, karena mungkin semangat dia itu ada di diri kamu gitu. Jadi sosok ini tuh sosok yang pernah ada terkoneksi sama kamu. Mungkin kamu tahulah orangnya ya, karena memang orang ini tuh pernah cinta banget sama kamu, pernah sayang banget sama kamu, dia pernah terlihat sama kamu gitu. Tetapi hubungan kalian tuh selesai di sini, hubungan kalian tuh udah istirahat gitu. Jadi orangnya yang kayak menurut aku di sini mungkin awalnya dia terlihat romantis, dia terlihat ramah banget sama kamu, dia terlihat banget sama kamu, baik banget, terlihat cinta banget gitu. Tetapi kalian selesai di sini, istirahat hubungan kalian ini gitu. Jadi itu orang yang ingin mendekat sama kamu karena rindu ya. Karena di sini ada pergerakan gitu. Ada pergerakan, dia ingin mungkin menemui kamu, atau mungkin ingin komunikasi kamu lagi, atau mungkin ada pergerakan dia untuk membuka blokiran kamu lagi gitu. Karena dia nggak bisa menahan rindu dia yang besar ini ke kamu gitu. Dia tidak bisa menahan kerinduan dia ke kamu, dia hanya butuh ide saat ini.
dia memerlukan aksi, dia memerlukan ide gitu. Karena di sini antusias untuk menemui kamu, untuk komunikasi, ingin membuka blokiran kamu di sini begitu besar gitu. Karena ketika dia tidak sama kamu, dia ngerasa hampa gitu. Dia ngerasa sepi, dia ngerasa sedih, nggak ada kamu. Mungkin dia udah mencoba menjalin hubungan dengan beberapa orang lawan jenis ya, tetapi tidak seperti menjalin hubungan sama kamu. Mungkin kamu tipe sosok orang yang ceria, kamu walaupun banyak mengekang, tetapi tipe orang yang sering mendengarkan cerita, kamu sering memberikan solusi, masukan yang membuat dia itu tidak bisa mendapatkan sosok lebih dari kamu saat ini gitu. Jadi itu sosok orang yang ingin mendekat ke kamu karena rindu, karena kerinduan ini yang membuat dia tidak bisa jauh dari kamu, karena kerinduan ini yang membuat dia nggak bisa move on dari kamu. Mungkin udah mencoba melupakan ya, mencoba untuk move on, bangkit, tetapi semakin mencoba itu dia semakin tidak bisa lupa. Dan kerinduan yang semakin besar ini yang membuat dia itu lagi memikirkan gimana sih caranya ngedeketin kamu lagi, gimana sih biar dia nggak malu gitu, gimana sih dia dengan sikap gengsinya gitu, gimana sih kalau dia ngedeketin kamu tapi kamu itu kayak mau lagi ngedeketin dia, mau lagi berhubungan, mau lagi komunikasi. Jadi kayak lagi berpikir aksi atau mungkin ide-ide yang bisa membuat kamu itu mau sama dia gitu, lagi memikirkan ide yang membuat kamu itu nanti mau komunikasi, mau baik-baikan lagi gitu. Pokoknya lebih membuat kamu itu mau menerima dia lagi gitu ya. Jadi itu sosok orang yang ingin mendekat karena dia tidak bisa menahan kerinduan dia ke kamu, karena dia tidak bisa menahan rasa ini ke kamu gitu. Karena mungkin ketika nggak komunikasi, kalian lost kontak, dia tuh sering mikirin kamu, nggak bisa, pokoknya pikiran dia tuh lepas dari kamu tuh nggak bisa gitu. Jadi itu yang membuat dia tuh ngerasa pengen kembali, pengen datang lagi, karena mungkin rasa sayang juga masih ada gitu ya, perasaan dia juga masih ada di sini gitu. Mungkin itu yang membuat dia mau mendekat sama kamu karena rindu, apalagi karena perasaan. Karena di sini yang aku lihat, walaupun dia aktivitas, lagi bekerja, sibuk apapun, dia tetap nggak bisa ngelupain kamu, selalu terfokus sama kamu, selalu mikirin kamu gitu. Karena dia tuh kayak sering berpikir, kenapa sih kok dia tuh masih sering mikirin kamu gitu, kok dia tuh masih sering rindu sama kamu, padahal dia memutuskan hubungan, dia yang pergi, dia yang lost kontak kamu, dia yang menghilang, dia yang ngeblokir kamu. Tapi kenapa kok dia nggak bisa ngelupain kamu ya? Karena mungkin itu tadi, dia terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, akhirnya dia menyesal. Akhirnya perasaan dia ke kamu ya memang, karena kalau orang cinta pada pandangan pertama atau mungkin cinta pada komunikasi pertama, jadi kayak ngerasa itu tadi, perasaan terlalu besar dan dia ngerasa mungkin bisa hidup tanpa kamu, akhirnya menyesal di sini gitu. Padahal kenyataannya di sini dia kesulitan tanpa kamu. Dia kayak ngerasa kebingungan tanpa kamu. Dia ngerasa di titik yang mau melakukan sesuatu, pengen menjalani sesuatu, kayak nggak bisa, terpaku sama pikirannya ke kamu gitu. Jadi itu yang orang yang ingin mendekat ke kamu karena rindu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi, ciri-cirinya mungkin terlihat dia cinta banget sama kamu, terlihat dia sayang banget sama kamu, dia baik sama kamu, tapi tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia memutuskan sepihak, tiba-tiba dia ngeblokir kamu. Sebelumnya mungkin kamu sama dia tuh nggak ada konflik, nggak ada permasalahan, tapi dia tiba-tiba menjauh gitu ya. Ya mungkin karena dia terburu-buru dalam mengambil keputusan ya, atau mungkin karena mungkin sempat konflik antara kamu sama dia, jadi kayak ngerasa pengen mengakhiri hubungan, mungkin karena terlalu emosi ya, karena tipe orang yang memang egonya juga tinggi, tapi dia masih cinta gitu, perasaannya masih besar. Itu yang membuat dia tuh sering rindu sama kamu dan sering mikirin ya. Jadi kalau ingin ngedekat kamu itu ya karena mungkin dia tidak bisa menahan lagi kerinduan dia yang selama ini dia tahan gitu ketika nggak komunikasi. Jadi itu yang membuat dia mungkin ingin ngedekat sama kamu. Jadi ada pergerakan, tapi dia lagi memikirkan idenya gitu, lagi memikirkan aksi bagaimana dia bisa meluluhkan hati kamu lagi, bagaimana kamu mau percaya lagi sama dia, bagaimana kamu mau lagi sama dia. Jadi lagi memikirkan tindakan apa sih yang membuat kamu tuh mau sama dia lagi
gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu kayak berpikir kamu nggak akan mau lagi jika dia kembali karena kamu udah sakit hati, terluka, ya itu urusan nanti gitu, karena dia lagi memikirkan ide. Kalau idenya masuk di akal, ide dia bisa membuat kamu tercengang atau mungkin luluh, ya kamu nggak bisa bilang enggak gitu, karena lagi berpikir di sini langkah apa yang harus dia ambil ketika dia ingin komunikasi atau buka blokiran atau menemui kamu. Jadi kayak mungkin lagi menyiapkan perkata-kataan atau mungkin alasan-alasan gitu. Jadi ada tindakan dari dia gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu, ya menurut aku sih kalau memang niat dia baik untuk memperbaiki hubungan silaturahmi, ya kenapa tidak gitu. Tetapi kalau ingin kembali lebih baik dipikirkan ya. Karena seseorang yang pernah menyakiti itu ya mustahil lah kalau dia bisa berubah 100% menjadi orang yang lebih baik. Cuma kita tidak tahu namanya perubahan manusia ya. Dan lagian juga hati manusia itu sudah ada yang membolak-balikan. Jadi kalau ketika kamu atau dia bilang tidak, ya kalau memang yang maha kuasa atau pemilik bumi ini semesta sudah bilang iya, ya pasti iya gitu. Jadi semuanya serahkan lagi sama yang maha kuasa ya. Resonan atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Perlu saya ingatkan, kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Ya, semua kita serahkan lagi sama yang maha kuasa. Dan ini energinya juga banyak orang, jadi kalau tidak cocok di kamu berarti bukan untuk kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 5 zodiak yang cenderung ya. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya tetapi lebih cenderung di 5 zodiak ini ya. Oke, di sini ada Cancer, terus Sagittarius, Virgo, Aries, dan yang terakhir Leo. Aku ulangi ya. Cancer, Sagittarius, Virgo, Aries, dan Leo ya. 5 zodiak yang cenderung. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya tetapi lebih cenderung di 5 zodiak ini ya. Oke, buat kamu yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu, tetap semangat menjalani hidup, tetap mencoba untuk membahagiakan diri, tetap untuk membuat hati itu ngerasa benar-benar plong, tenang dengan cara membahagiakan apa yang kamu inginkan. Silakan diusahakan untuk bisa kamu miliki ya, tetapi dengan cara berusaha dan berdoa ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.